Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi. Oke, saya review dikit ya. Materinya saya coba review sedikit. Ntar, volumenya saya naikin dikit lah biar bagusan nih. Mudah-mudahan suaranya nggak pecah. Oke, ini kuliah yang mikroprosesor. Kemarin kita udah mulai ngeliat contoh-contoh bahasa assembler. Kalau nggak salah arsitektur server udah sempat dibahas kemarin juga. Sebetulnya sama arsitektur komputer sih nggak beda jauh. Secara prinsip nggak beda jauh, cuman di server biasanya dia punya prosesornya bisa 2, 3, 4, tambah ada 4 prosesor segala macam. Udah gitu memorinya lebih besar, tergantung jenis servernya ya. Ada juga yang harddisknya yang banyak, ada juga, tapi rata-rata apa sih namanya? eh Bukan UPS, power supply-nya lebih dari satu sih, suka biasanya dua sih. Coba kita lihat ya, diulang dikit lah. Motherboard server, bisa dilihat dari motherboard server, paling gampang. Ini kelihatan prosesornya 2. Kalau ini 1, ini kelihatan prosesor 4. Memorinya kelihatan banyak banget. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Oke, nah ini 2. Nah, terus kalau nah ini kita bisa lihat yang server yang di sini. Ini LAN-nya banyak. LAN-nya ada beberapa ini. LAN-nya 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7 LAN. USB-nya banyak. Cuman apa sih namanya? VGA-nya nggak tahu nih ya. Biasanya VGA. Server-server rata-rata VGA sih. Ininya. Nah, terus ini LAN-nya ada beberapa. Yang seru dari LAN banyak ini adalah kita bisa menggabungkan beberapa sambungan LAN jadi satu, gitu ya. Jadi misalnya kita punya LAN 100 Mbps, kalau kita gabungkan 2 jadi satu barengan, itu jadi bisa sampai 200 Mbps kecepatannya. Untuk penggabungan seperti itu kita perlu belajar sistem operasi, caranya gabungin gimana. Kalau yang ini colokan ini doang ya, VGA. Nah, cuman server-server yang baru, nah ini bisa kita lihat juga. Ini harddisk nih, harddisknya bisa banyak banget. Kalau mau ngelihat yang server yang ada di atas di lantai 3 tuh lumayan. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Coba sekarang itu motherboard server apa ya? Casing server. Saya pengen lihat server dari luar ya. Coba casing aja. Kita bisa lihat nggak ya? Nah, ini server, kalau jadi casingnya bisa dijual pisah juga sih. Ini casingnya bisa dijual pisah. Ini yang apa sih ini? Harddisknya banyak. Terus rata-rata bentuknya seperti ini kalau yang server. Terus ini kayaknya 2U nih ya. 2U, 1U tipis soalnya. Ini 2U kayaknya. Ini kayaknya 1U. Ini 2U. Ukurannya 2U. Terus saya pengen ngasih lihat ininya, motherboard di belakang. Bukan motherboard sih. Power supply-nya. Ada yang tampak belakang nggak ya? Oke, ini 8U. Bisa dihitung, harusnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih. Ada 2 lagi, nggak tahu. Bilangnya 8U, ternyata lebih. Atau kita server.
kalau dibuka ya. Wah, ini mah data centernya, enggak server apa ya? Ya, biar kalau udah jadi rak nggak kelihatan. Paksa ngeliatnya di sini dah. Oke. Ini power supply-nya kelihatannya cuma satu. Kalau yang benar ada dua nih harusnya. Oke. Terus ini blowernya buat dinginin prosesornya. Apalagi yang menarik di sini. Jadi hardware-nya sih cuman gini aja, biasa, sama, hampir sama semua sih. Jadi ada prosesornya nggak kelihatan. Ini prosesor, dia tuh CPU doang. Ada RAM, terus ada networking hardware, terus ada storage-nya bisa SATA, SAS, RAID, iSCSI sama NAS. Dan lewat networking hardware ini sambung ke internet. Nah, selain server ini, konsekuensi dari server ini adalah nanti sistem operasinya kita akan coba bahas, mudah-mudahan bisa hari ini. Kemudian baru nanti ada web server segala macam. Kita tidak terlalu membahas yang ini untuk kuliah ini. Ini mungkin sebagian dibahas di kuliah jaringan. Nah, network hardware yang hari ini mulai muncul adalah fiber kebanyakan. Jadi server with fiber connection. Jadi servernya sekarang belakangnya udah colokan kayak gini, fiber kayak gini. Coba lihat ada yang bagus nggak gambarnya. Nah, ini kelihatan kayak gini. Ini server, kelihatan server, ini komputer, cuman colokannya fiber. Oke. Ini kelihatan fibernya bukan cuma satu, dia ada beberapa fiber dicolokin langsung. Oke. Nih masuk ke server langsung. Jadi server sekarang udah mulai bentuknya fiber, dan di data center kita, terutama di Duren 3 yang baru, itu konektornya semua fiber. Jadi mereka tidak menyediakan konektor LAN. LAN-nya udah nggak ada, UTP udah hilang. Dia pakai fiber semua. Jadi server yang baru-baru rata-rata konektornya fiber semua, dan dia makanya kalau di Duren 3 dia standarkan pakai SFP konektor. Ini yang di Duren 3 ya. R-nya 1. Ini SFP konektor. Kecepatannya 10 Gbps. Bisa dimasukin dalam server seperti ini kira-kira. Ini dicolok ke sini, ceklek itu. Dengan cara itu, nah ini seperti inilah. Jadi kita colok kayak gini. Satu konektor ini nggak terlalu mahal banget, harganya sekitar $25. Jadi rata-rata mereka udah ikhlas aja, beli berapa aja, konektornya ya udah $25. Kabel fibernya jadi udah diganti, ini nggak dipakai lagi, mereka sekarang pakai fiber seperti ini sekarang. Oke. Transmit receive satu fiber. Udah gitu sekarang rata-rata fibernya pakai fiber yang single mode, artinya satu kabel fiber, satu sinyal, kecepatan 10 Gbps. Kalau multimode, satu fiber itu sinyalnya banyak, kecepatannya lebih rendah sih biasanya kalau yang multimode. Jadi yang SFP ini kenceng, 10 Gbps, dan itu servernya 10 GB semua sekarang di dalam data centernya. Oke, bentuknya SFP seperti ini kira-kira. Ini satu kabel fiber,
aja. Ini mereka jual ada yang 1 giga, ada yang 10 giga. Cuman yang dipakai di data centernya Indonesia di mana? Di Duren 3 itu pakainya 10 giga bps. Itu standarnya mereka udah kayak gitu sekarang. Oke. Bagusnya dengan SFP ini adalah dengan konektor-konektor seperti ini ya. Jadi sebetulnya konsep apa ya, data center sekarang, kalau data center zaman dulu itu kira-kira semuanya berbentuk apa, terkumpul di satu lokasi. Saya kasih lihat ya data. Iyalah. Data center. Bisa. Nah, ini data center ini biasanya satu lokasi semua. Cuman dengan adanya teknologi SFP, fiber segala macam, kita bisa narik fiber ini ke lokasi lain, dan interface yang ada di lokasi lain ini tetap dilihat sebagai interface-nya dia lokal. Dengan cara itu, walaupun secara fisik data centernya tersebar, distributed, tapi si interface-nya dikontrol lokal sama data center yang pusatnya. Jadi kita bisa ngelihat data centernya seperti data center besar, padahal dia tidak di satu lokasi. Lokasinya bisa banyak. Dan kira-kira bentuknya kayak gitu sekarang. Oke. Udah gitu mereka udah, kalau dulu kita kenal tier 1, 2, 3, 4, sekarang udah mulai bingung tier 1, 2, 3, 4-nya, kira-kira kayak gitu. Kalau sempat ngobrol sama Johar Alam atau apa yang megang data center langsung, dia udah aliran yang tidak pakai tier, dia bilang gitu. Kita mah tidak pakai tier, suka-suka aja, tapi data centernya kencang semua. 10 giga bps semua sambungannya. Tidak ada pakai LAN lagi. LAN-nya udah dibuangin semua, ganti pakai fiber semua. Itu kondisi data center Indonesia udah mulai kayak gitu bentuknya. Beberapa data center udah seperti itu bentuknya. Itu ya, jadi kira-kira seperti itu. Apalagi yang penting, powernya harus ada 2. Kalau standarnya sih kalau bisa powernya 2. Jadi kalau listrik mati, dia masih punya power 1 lagi. Oke, ini kira-kira gitu. Storage-nya juga banyak, kecil-kecil. Pakai kayak storage laptop, bentuknya kecil. Saya juga pusing ngelihatnya. Karena itu panas. Harddisk kalau kecil tuh panas. Makanya saya heran. Pakai harddisk kecil-kecil, saya sebenarnya heran. Karena panas banget sih sebenarnya harddisk. Saya lagi ngejebolin, kemarin ngejebolin 1 harddisk sudah. Di rumah ada paling enggak harddisk saya jebol 5 tera jebol kecil. 1 lagi udah tinggal setengah jebol, udah hampir jebol juga. Jadi saya ada 2 harddisk 5 tera udah mau jebol karena kecil. Jadi saya hari ini masih jadi udah agak trauma dengan harddisk kecil. Saya cenderung pakai harddisk yang besar, kira-kira kayak gitu sih. Jadi harddisknya tuh harddisk yang kecil yang 2,5 inci ya. Kalau besar yang 3,5 inci. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi itu adalah kira-kira arsitektur server kira-kira seperti itu. Kita coba masuk sekarang, kita liatin setelah kita lihat hardware-nya. Konsekuensi dari adanya hardware adalah pada zaman dulu kala, atau anak-anaknya kita lihat sejarahnya langsung ya. Sejarahnya langsung. Oke. Kenapa saya kepaksa harus membahas sistem operasi dari hardware? Jadi pada zaman dulu kala, nah ini dia. Atau paling gampang lah kalau kita lihat prosesor-prosesor yang kecil-kecil, itu rata-rata satu prosesor tugasnya khusus buat ngerjain itu aja, dia nggak berubah-ubah. Itu kondisi prosesor yang kecil-kecil. Cuman kalau semakin komputer itu prosesor itu semakin besar, dia punya kemampuan yang
bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Akibatnya si prosesor ini butuh sistem buat ngontrol pekerjaannya dia, karena dia bisa ngerjain banyak tugas sekaligus. Akibatnya dia kita kenal beberapa tipe sistem operasi. Jadi kalau yang zaman dulu yang kecil-kecil, satu prosesor satu tugas doang. Oke. Misalnya dia tugasnya buat ngitung, jadi lebih kayak kalkulator lah paling gampang. Kalkulator itu satu tugas, dia ngitung doang, nggak bisa ngerjain apa-apa lagi. Oke. Nah, setelah prosesornya tambah pintar, nah kepaksa dirubah seperti ini. Ada yang fokusnya kalah real time, jadi dia akan mengerjakan kerjaan supaya delay-nya kecil banget, itu real time. Ada yang buat banyak user, contoh paling gampang banyak user itu misalnya apa ya, kayak kita sekarang lagi Zoom, usernya banyak. Jadi yang zaman dulu kala itu lebih ke arah single tasking, kalau sekarang multitasking. Padahal prosesornya satu. Bagaimana cara satu prosesor bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Jadi ini yang perlu kita lihat, bagaimana cara kerjanya si prosesor ngomong sama hardware terus bagi-bagi tugas. Oke, ini nanti akan kita lihat juga. Kalau embedded itu adalah prosesor yang ada di komputer-komputer kecil. Paling sederhana yang embedded ini adalah prosesor yang ada di dalam mobil lah, prosesor yang ada di dalam. Jadi mobil-mobil baru kan banyak prosesornya, ada komputer dalamnya. Itu embedded biasanya. Embedded itu kalau disederhanakan kira-kira prosesor yang ada di dalam apa ya? Atau paling gampang mah cari di ini aja ya. Oke, bar. Oke. Nih. Sistem komputer yang khusus dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi dia emang dirancang buat tugas tertentu. Misalnya di dalam mobil dia tugasnya buat ngontrol pengapian mobil lah, ngontrol AC-nya lah. Jadi ini bentuknya kayak gitu. Ini kebanyakan berbentuknya microcontroller. Jadi dalam prosesor itu sudah ada input-outputnya, kadang-kadang memori udah di dalam, makanya seringkali disebutnya sistem on chip, SoC. Sistem on chip, kira-kira kayak gitulah embedded. Oke, jadi semuanya di dalam. Oke, coba kita lihat lagi. Jadi ini udah kebayang masing-masing. Pada zaman dulu kala bentuknya embedded, kemudian mulai berkembang IBM terutama yang ngembangin mainframe. Mainframe itu tugasnya supaya dia bisa ngitung gila-gilaan, dan ini banyak dipakainya di bank misalnya, atau dipakainya di fasilitas-fasilitas buat penelitian yang butuh perhitungannya gila-gilaan, dia mulai pakai mainframe. Mainframe-nya IBM waktu itu di challenge, ditantang sama mesin fax. Jadi coba kita lihat IBM mainframe bentuknya seperti apa. Bentuknya gede banget kayak gini. Mulai diproduksi 1952. Coba kita lihat gambarnya aja ya. Bentuknya sih kayak gini sih, yang baru ya. Yang lamanya lebih horor bentuknya. Ini kayak gini yang lamanya. Lampu-lampunya banyak segala macam. Kalau sekarang mah udah hitam aja, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Oke, ini yang zaman dulu yang kayak gini nih. Di sini ada tempat nyimpen datanya, pakai tape dan sebagainya. Jadi datanya disimpan dalam tape. Tape yang ini ya. Sekarang udah jarang sekali tape dipakai ya. Oke. Nah, kemudian mainframe ini, kalau mainframe yang baru-baru nih, yang baru-baru bentuknya sih cuma kotak hitam doang, garing. Mainframe itu dulu ditantang oleh mesin ini, fax.
machine. Nah, fax itu lawannya mainframe itu. Bentuknya kayak gini. Jadi mainframe itu generasi yang di atasnya saya. Saya kategori orang yang mainan yang ini. Saya mainannya mesin fax ini. Oke. Jadi mesin-mesin besarnya saya makainya yang fax. Waktu itu saya pernah eksperimen buat nyambungin fax buat ngontrol, ngambil data dari sensor segala macam. Jadi ini mainannya kayak gini, mainnya fax kayak gini. Tetap ini, tapi ini kayak mainframe kayak kecil bentuknya. Kemudian mulai dikenal dari situ yang namanya Sun, mana? Workstation. Oke, ini dia bentuknya kayak gini. Ini ada ini. Nah, kemampuannya udah gede, udah mulai nyaingin fax. Jadi makin lama makin kecil dan sampai akhirnya server yang kita kenal sekarang. Oke. Jadi dari mainframe masuk ke fax, mini komputer, kemudian masuk ke workstation, Sun. Oke. Kemudian akhirnya jadi server yang kita kenal sekarang dan mainnya di rak-rak itu. Jadi dulunya rak nggak ada sih. Dulu raknya nggak ada. Kita kenalnya workstation kayak gini. Gitu. Jadi saya sempat main sampai ke Sun. Di server itu saya udah jadi dosen segala macam, mulai main rak server. Kira-kira kayak gitu. Jadi evolusi dari si teknologinya kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang ini kelihatan ada mainframe. Buat orang biasa kita kenal yang namanya mikrokomputer, dan akhirnya sampai ke PC, sampai yang kita kenal PC sekarang. Nah, di atas hardware itu ada beberapa sistem operasi yang berjalan. Kebanyakan di Indonesia kenalnya Windows. Cuman sebetulnya sistem operasinya bersaing antara Windows sama BSD. Jadi dulunya BSD awalnya. BSD adalah sistem operasi yang dipakai di sentral telepon di punyanya Bell Lab di Amerika. Mereka bikin sistem operasi BSD ini. Bukan BSD awalnya. Ya pokoknya sistem operasi punya Bell. Kemudian ditulis kayaknya dimigrasiin sama orang-orang di Berkeley. Jadi BSD ini. Nah, dia dibikin open source. Jadi awalnya dua makhluk ini. Cuman udah gitu Linus bikin sistem operasi yang kayak Unix, dikasih nama Linux. Jadi akhirnya persaingannya kira-kira kayak gitu. Cuman belakangan mulai keluar Google Chrome. Oke. Nah, ini konteksnya apa di dalam sistem operasi ini, di dalam hardware, di dalam kuliah mikroprosesor. Mikroprosesor itu hari ini tidak akan bisa jalan tanpa sistem operasi. Yang perlu kita lihat di sistem operasi ini terutama adalah bagaimana dia membagi kerjaan sih. Ini ada yang real time, multi user, multitasking segala macam. Bagaimana sih sistem operasi bagi-bagi kerjaan, bagaimana kita bisa ngatur si kerjaan itu ke sistem operasi. Oke. Nah, ini komponen yang buat ngatur kerjaan tadi. Kalau kernel adalah si sistem operasi itu sendiri. Paling enak buat belajar ini semua, paling enaknya di Linux sih sebenarnya. Kalau kita pakai Windows agak susah nih buat belajar kayak gini-ginian. Paling enaknya di Linux. Kernel adalah sistem operasinya langsung. Jadi dalam sistem operasi, dan dia yang akan ngomong sama hardware, sama si prosesor segala macam kernel. Oke. Nah, kernel kalau di Linux, kernelnya bisa kita bisa ambil di kernel.org. Ini saya ngenalin kayak gini. Ini harusnya kuliah sistem operasi sih. Cuman saya yakin dosennya nggak ngajarin kayak gini soalnya. Soalnya jarang orang yang kenal sistem operasi sampai kayak gini tuh jarang. Kebanyakan dosennya teori banget sih. Jadi kalau kita masuk ke kernel.org, kita bisa download
sistem operasinya itu bisa kita download. Versi terakhirnya adalah yang operasional ya, 6.8.2. Di manakah kita bisa ngelihat angka-angka seperti ini? Kalau paling gampang kita dilihat di Android. Jadi masuk ke mana ya? Android sistem kernel apa ya? Setting kernel version screenshot misalnya. Coba bisa dapetin nggak? Ini dia. Oke. Nah, ini dia nih. Nih bisa dilihat di sini. Ini dia. Kita bisa dilihat di software information. Di sini ada kernel version, dia versinya 5.15.94. Jadi bisa kelihatan. Kalau yang ini kernel versionnya, aduh kecil banget deh. Ya, parah. Kita cari yang bisa kelihatan aja dulu ya. Ini yang tadi. Ini operating sistemnya kecil juga. Susah dibaca. Ya, kagak bisa dibaca. Jadi Android kelihatan banget dia Linux sebenarnya dalamnya. Coba ada lagi nggak? Cuman rata-rata masih 5 sih versinya. Jadi kebanyakan masih di daerah sini nih versinya. Oke. Sementara sistem operasi Linux yang benernya adalah di 6.8 sekian. Oke. Ini saya pakainya Linux, kita bisa ngeliat kernel versinya versi berapa. Cara paling gampangnya lihat gini, misalnya Ubuntu kernel version. Sama juga cara ngelihatnya. Komen. Itu ya. Kita bisa lihat pakai uname min R. Oke. Atau min A. Kita bisa lihat di sini karena version saya berapa bisa dilihat di sini sih. Tolong diingat di kernel version yang ada di internet udah 68 sekian. Coba kalau kita lihat di sini masih 65 yang saya pakai. Lumayan lebih baru. Di Android rata-rata masih 5 sekian, 5 sekian lah, belum sampai 6. Saya udah pakai 6. Kalau kita mau lihat arsitekturnya sekalian, kita bisa lihat ini karena versi yang dipakai ini. Oke. Terus saya bisa lihat lagi dia pakai buat 64 bit, x86 64 bit. Jadi kelihatan banget di sini arsitektur yang dipakai itu apa segala macam bisa dilihat sih. Oke. Oke. Coba lagi masuk ke sistem operasi. Itu kernel. Jadi bisa kita download, bisa compile. Dia bisa menjalankan program. Program itu adalah, jadi kernel tuh yang di bawah ya. Kernel adalah kayak software yang buat ngomong ke hardware, itu kernel biasanya. Dan kita sebagai user biasanya nggak ngomong langsung sama kernel. Kita sebagai user biasanya akan ngomong ke program yang kita butuhkan. Misalnya saya lagi ngomong ke browser, kita lagi ngomong ke Zoom. Zoom itu yang ngomong ke kernelnya, bukan orang ngomong ke kernel langsung. Nggak bisa. Terlalu tidak manusiawi kalau langsung ke kernel. Jadi ada program ini yang akan ngomong ke kernel yang ngomong ke hardware. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi itu kernelnya. Tapi kalau mau ngompil bisa ngompil. Nah, itu execute, bagaimana kita mau eksekusi program. Di sistem operasi, di hardware, itu ada interupsi. Bentuknya hardware, ada kabel masuk ke dalam prosesor hardware. Kabel ini akan bisa menginterupsi pekerjaan yang selagi berlangsung di prosesor. Oke. Jadi kalau ada interupsi masuk, kita bisa program, misalnya kalau ada interupsi dari
kabelan misalnya, ada jaringan, dia ngasih instruksi ke prosesor, eh, dia minta supaya data yang diterima tolong data yang masuk dari jaringan tolong diterima dan dimasukin ke memori atau kemana gitu. Nah itu dia pakai instruksi dia masuknya, gitu ya. Jadi tugasnya instruksi adalah misalnya kita lagi beroperasi, lagi jalan sisa operasinya atau program lagi jalan, nanti ada sesuatu yang penting masuk, dia bisa mindahin dulu program yang lagi jalan, di stop dulu bentar, handle data yang masuknya, terus balik lagi ngerjain program yang jalan tadi. Jadi itu fungsinya instruksi. Instruksi itu bentuknya hardware. Oke. Nyimpan, clock register, segala macam. Dah. Sekarang kita masuk lagi mode operasi dari si prosesor. Dia punya mode protected sama mode supervisor. Oke. Sistem operasi menentukan proses mana yang berjalan untuk masing-masing mode ini ya. Oke. Nah, supervisor digunakan oleh kernel untuk tugas-tugas tingkat rendah. Jadi yang low level lah. Baca tulis ke memori, komunikasi dengan, jadi sesuatu yang lewat yang low level banget, ngomong ke hardware itu pakai modenya supervisor. Nah, kalau kita bikin aplikasi segala macam, kita modenya mode protected. Protected artinya si aplikasi nggak bisa seenak jidat ngomong ke hardware. Jadi memang diproteksi, dia dimasukin ke dalam sangkar lah, kira-kira kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong ke hardware langsung. Yang ngomong ke hardware langsung adalah yang aplikasi-aplikasi yang modenya supervisor tadi, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang lain lagi adalah manajemen memori. Yang seru dari manajemen memori kira-kira gini, terutama di kernel yang multi programming, dia harus ngelola memori yang ada supaya nggak tabrak-tabrakan, nggak saling timpa data itu. Jadi kalau ada aplikasi lagi jalan, running, dia bisa ngatur, oke, daerah sini punya program yang mana, memori yang mana punya program yang mana, nggak nimpa-nimpa. Misalnya kita lagi nyimpen data apa segala macam, datanya nggak saling timpa. Nah, ini dilakukan oleh manajemen memori dan ini dikontrolnya sama kernel. Oke. Jadi bukan si prosesor yang ngatur, enggak. Jadi kayak bikin aplikasi yang akan ngomong sama prosesor. Oke. Jadi ada banyak kerjaan-kerjaan yang tidak dikerjakan sama prosesornya. Jadi kerjaannya dikerjakan sama si kernelnya. Oke. Bentuknya software, bukan hardware. Gitu. Oke. Nanti juga ada, nah, tadi memori yang biasa dipakai memori adalah RAM. Ada virtual memory, ini biasanya dipakai pada zaman dulu kala. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu sih. Cuma mungkin ada yang masih butuh. Virtual memory kira-kira kayak gini. Memori kalau bentuknya RAM enak dipakainya karena RAM itu kenceng. Jadi kalau yang bentuknya elektronik tuh kenceng. Yang jadi masalah pada zaman dulu kala, RAM itu mahal. Jadi RAM itu mahal, konsekuensinya RAM mahal. Kalau kita butuh memori gede, programming dengan memori gede, harddisknya kita pakai memori. Nah, harddisk yang dipakai memori ini seringkali disebut memori virtual. Jadi kita sistem operasi bisa dibikin buat menipu aplikasi yang lagi jalan, bahwa harddisknya itu memori juga. Kita bisa tipu sih sebenarnya, gitu ya. Nah, cuman dengan kondisi sekarang RAM-nya udah gede-gede, virtual memory udah mulai nggak dipakai sih. Teknik ini nggak dipakai. Kita banyaknya udah pakai RAM aja, ngapain pakai virtual lagi, gitu kira-kira. Nah, ini beberapa istilah lagi. Multitasking adalah komputer yang bisa mengerjakan beberapa kerjaan secara barengan. Jadi misalnya kayak sekarang. Ini sekarang saya lagi nge-zoom.
Sambil nge-zoom, saya ngelihat web. Sambil ngelihat web, saya ngerekam. Itu multitasking, kira-kira kayak gitu ya. Nah, yang seru lagi adalah kemampuan untuk time sharing. Time sharing adalah, ini prosesor cuma satu. Prosesornya sih cuma satu. Prosesor dalam sini ada satu. Cuman dia punya 4 core dalamnya. Satu core itu dipakainya nggak satu aplikasi pakai satu core gitu. Nggak. Tapi satu core itu bisa dipakai beberapa aplikasi berbarengan. Nah, pakai berbarengan kayak gitu, misalnya satu orang user, dia pakai aplikasi berbarengan, ini dengan cara time sharing tadi. Time sharing kira-kira cara berpikirnya gini lah. Jadi kita lihat dari sisi waktu ya. Jadi dia bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus, multitasking, banyak tugas sekaligus. Caranya adalah dengan satu prosesor, detik 1 sampai detik 2 tugas yang ini dikerjakan. 2 ke 3 tugas yang mana yang dikerjakan. 3 ke 4 tugas yang mana. Nanti balik lagi 1 2 yang mana. Kira-kira kayak gitu. Jadi caranya dia bagi waktu antar tugas. Dengan cara itu kita bisa multitasking, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Dalam sistem operasi modern, aplikasi, kalau kita pengen ngomong ke hardware, biasanya ngomong ke device driver. Kalau ada waktu bisa didemoin cara bikin device driver kalau ada waktu ya. Nah, kemudian akses ke disk sama file system. Ini kebanyakan akses ke disk sama file system itu dikerjakan, dihandle sama sistem operasi. Jadi tugas utama sistem operasi biasanya untuk akses ke hardware. Salah satu yang paling sering diakses di hardware adalah hard disk, atau seringkali disebut file system. File system adalah sistem yang ngatur file. Kita bisa bikin folder lah, bisa kita ngopi-ngopi file lah, dan ini yang lebih ekstrim adalah kita bisa menggabungkan hard disk itu dengan jaringan. Jadi hard disknya belum tentu ada di komputer kita, hard disknya bisa aja di server di tempat lain. Gitu. Itu bisa kita lakukan dengan teknik yang sekarang yang ada ya. Jadi kalau zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu hard disknya harus di komputer itu juga. Kalau sekarang hard disknya bisa seenaknya ada di mana aja, apalagi sekarang punya kecepatan sampai 10 Gbps, jadi lebih enak banget. Oke. Terus kita balik lagi ke bawah sini. Device driver, perangkat lunak pada komputer tertentu yang memungkinkan interaksi dengan perangkat keras, kira-kira kayak gitu. Kalau paling sering mah gini, kalau kita punya printer, kalau kita mau ngeprint sesuatu, kita colokin printer, biasanya kita harus nyari device driver buat printer itu. Biasanya kita nyebutnya driver doang sih. Nah, kalau kita pakai Windows, seringkali device drivernya harus dicari dulu di mana-mana. Beda dengan Linux. Kalau Linux, device drivernya biasanya sudah dikopiin semua ke dalam sistem operasi Linux. Jadi kalau ada printer baru kita colok, ya udah colok aja, nanti Linuxnya detect sendiri. Kira-kira kayak gitu. Itu Linux modelnya kayak gitu. Tapi nggak selalu ya. Kadang-kadang kalau printernya baru banget, sistem operasinya belum kenal sama printer tadi, jadi kita masih harus install. Tapi kalau misalnya printernya agak lama, atau Ethernet cardnya lama, atau hard disknya rada lama, si sistem operasi Linux sih udah langsung detect semua. Makanya kalau saya pakai Linux, saya lebih suka pakai hardware yang bukan yang baru. Saya sukanya hardware yang agak lama, supaya nggak rewel, semuanya langsung otomatis didetect. Karena device drivernya itu sudah ada dalam sistem operasi. Biasanya Linux semuanya dimasukin aja udah belum. Jadi tinggal colok nyala, kira-kira kayak gitu. Beda sama Windows. Kalau Windows pusing, soalnya kita harus nyari-nyari dulu. Jadi kira-kira itu device driver. Networking mah mungkin kita udah tahu semua ya. Kalau networking mah kita lebih familiar, buat komunikasi lewat jaringan lah, kira-kira sederhananya kayak gitu ya. Oke, nah cuman seringkali yang kita kenal adalah komunikasinya client server.
Ini segera catatan aja nih, nggak ada hubungannya sama kuliah ini sih sebenarnya. Pada hari ini sebagian, terutama kalau kita mau bikin yang aman, kita komunikasinya bukan client server. Kalau mau aman seringkali kita komunikasinya klien-klien. Contoh komunikasi yang aman klien-klien adalah WhatsApp. WhatsApp itu end-to-end encryption. Jadi kalau kita komunikasi 2 orang aja di WhatsApp, itu komunikasinya end-to-end, semuanya nggak ada yang bisa ngelihat apa yang kita komunikasikan. Kalau hanya 2 orang. Tapi kalau grup, server WhatsApp-nya bisa baca. Jadi itu masalah. Jadi kalau 2, oke. Kalau banyak, masalah. Kalau di WhatsApp ya. Kalau mau enak, jangan pakai WhatsApp. Saya nggak terlalu suka WhatsApp sih sebenarnya. Satu lagi isu lain di hardware ini security, ini lebih ke arah aplikasi ya, buat ngamanin. Ini saya bahas banyak di kuliah jaringan komputer, cyber security lah. Nah sekarang setelah kita kenal yang sistem operasi ini akan ngomong sama orang. Oke. Jadi ada user interface buat sistem operasi buat ngomong sama orang. User interface-nya berbentuknya kayak gini. Ini namanya seringkali disebutnya shell. Shell buat command line. Oke. Ini yang kita lihat di depan adalah born shell. Born again shell. Yang ini ya. Ini adalah shell-nya punya Linux. Kalau mau dilihat di sini ya ini makhluknya. Cuman saya ganti warna. Warnanya jadi putih. Nah, kalau kita pakai Android, seringkali anak-anak suka ngomong masuk ke shell-nya Android, ya ini shell-nya bentuknya kayak gini. Shell itu interface antara manusia dengan sistem operasi. Cuman dia bisa nggak banyak kemampuannya dia bisa clear, kita bisa LS, kita bisa ngelihat apa aja yang ada di situ, kita bisa CD dokumen. Kita bisa ngelihat dalam sini ada dokumen apa aja. Kita bisa masuk ke mana lagi? Download. Saya bisa lihat download apa aja, file apa aja yang di folder download. Saya bisa ngopi file, saya bisa delete file dan sebagainya. Jadi lebih operasi yang kita pakai buat sistem operasi sih. Oke. Jadi ini semua dipakai, kepaksa dikembangkan karena kalau hanya ke hardware-nya aja, ke mikroprosesornya aja, mikroprosesornya nggak pintar-pintar banget. Jadi kepaksa harus dibikin sistem yang membuat si mikroprosesornya lebih pintar lagi. Itu yang namanya sistem operasi, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Oke, ini kalau yang grafik yang kita lihat ini grafik ya. Nah, ini grafiknya kalau Windows familiar lah pada sama Windows. Itu grafik. Nah, kemudian ada real time operating system, seringkali disebutnya RTOS. Kenapa disebutnya real time? Soalnya waktunya sempit banget. Jadi antara input dengan output deket banget. Beda kalau kita buat komputasi yang scientific, akademik gitu. Kita mau ngitung biasanya kadang-kadang saya dulu pernah ngejalanin, saya ngitung, saya kebetulan S2, S3-nya banyak urusan ngitung juga, statistiknya bejibun dan kita modeling. Nah itu kadang-kadang kalau saya ngeran tuh di run sore, besoknya baru jadi gitu. Itu saya jalannya di belakang layar. Nah orang-orang yang lain nggak tahu ada program lagi jalan di belakang layar. Kalau kita udah ngerti Linux-nya, kita bisa bikin programnya di jalan layar, jalan di belakang layar. Caranya gampang kalau di Linux-nya dikasih. Misalnya kita mau jalanin program apa misalnya. Jadi ada program supaya dia jalan di belakang layar, kasih gini aja, kasih dan nanti dia jalan di belakang layar gitu. Oke, kalau ada program ya. Contoh, janganlah nanti berat komputernya, kasihan. Cuman kalau kita pengen lihat program apa yang sedang jalan di belakang layar, tinggal PSAX. PSAX kita bisa lihat proses yang lagi berjalan nih, kelihatan proses apa yang lagi jalan di belakang layar. Banyak banget sih yang lagi jalan di belakang layar. Oke. Banyak banget yang lagi jalan. Nah, yang bagian yang kayak gini-gini nih, yang coworker ini, itu banyaknya yang buat sistem operasinya langsung. Oke, dia ngatur daerah situ. Oke. Jadi, tapi ini
ini sistem operasi yang saya pakai ini Ubuntu bukan buat real time sih. Kalau real time itu buat biasanya embedded, buat ngontrol mesin mobil lah, robot lah, pesawat ruang angkasa, kontrol industri, segala macam. Oke, coba lagi. Nah, ada orang-orang yang senang buat pakai sistem operasi sebagai hobi. Salah satu hasilnya adalah Linux itu. Linux itu sistem operasi yang dikembangin sebagai hobi. Kalau Windows itu sistem operasi yang dikembangkan profesional, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata hobi Linux itu ya dahsyat juga, bukannya nggak dahsyat. Oke, sekarang kita udah kebayang ya ini sistem operasi. Kenapa saya jelasin ini? Karena si mikroprosesor nggak mungkin kerja tanpa sistem operasi sekarang. Oke. Karena terlalu sederhana kalau kita pakai prosesor aja. Oke, kita balik lagi. Ini udah mulai kebayang semua. Oke. Ini bisa ini nggak ya? Saya pengen ngasih. Soalnya waktunya tinggal sekitar 10 menitan lagi. Susah, ya udah kasih gambaran aja lah. Tadi kita udah lihat ini kernelnya. 682 versi terakhir, latest release 682. Yang lagi akan dirilis adalah 69. Oke. Sementara komputer yang saya pakai versinya 665. Jadi yang di sini di bawah sini nih 65. Oke. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat kita bisa bikin Linux sendiri, dan saya kalau isengnya keluar saya bikin sendiri sih Linuxnya. Saya bisa update nih, Linux yang saya lagi pakai saya bisa upgrade, nggak susah juga sih. Jadi kita masuk ke sini aja, kernel. Ini maksudnya saya tadi mau ngebuka. Nah, ini dia. Ini cara kerja secara umum udah tadi ya. Sekarang kita lihat, kita bisa ngompil kernel sendiri. Kita bisa bikin kernel sendiri. Oke. Nah, ini kalau nggak saya klik dari sinilah bisa. Sorry, salah. Stop, mana stop. Jadi yang www.kernel.org adalah tempat ngambil source code-nya. Dan ini kita bisa ngompil sistem operasinya. Nih cara compile-nya ada di sini diterangkan. Karena waktu saya biasanya ngompilnya semalam. Jadi sistem operasi ngompilnya semalam. Cara ngompilnya, jadi orang-orang suka nggak tahu kenapa. Jadi waktu saya ngajarin sistem operasi, saya sering kali kita bisa bikin dari source code yang ada. Kalau dosen yang lain biasanya ngomongnya gini, kalau kita bikin, kita harus bikin source code-nya sekalian. Gitu. Kalau saya alirannya, ya source code-nya udah ada, kenapa kita harus bikin lagi? Ambil aja source code yang ada, kita tinggal ngompil, kita modifikasi. Jadi kita bisa modif source code-nya. Nah, compile kernel sendiri ya cuma di sini sih. Bentar, bawah. Compile kernelnya cuman di... Nih, compile-nya kayak gini, make all. Oke, kalau kita punya satu aplikasi, kita bisa make all ini. Jadi kalau kita dapetin source code, kita bisa bikin program dengan cara make all. Udah gitu biasanya make install. Jadi 2 perintah itu udah yang penting sih. Jadi kalau ada source code, kita bisa buka source code-nya, terus bisa make all, make install. Nah, cuman di sini ada banyak tambah-tambahannya buat sistem operasi. Saya kasih lihat dulu tambahannya biar kasih gambaran. Waktu kita bikin sistem operasi, tapi ini dipraktekannya seru nih. Ini semalam soalnya, jadi nggak bisa saya praktekin. Karena biasanya saya ngompil semalam. Lama, bikin sistem operasi lama, lumayan. Cuman kalau sekarang kayaknya bisa ordernya jam, 2 jam, 3 jam jadi sistem operasinya. Nah, pertama kali sebelum bikin sistem operasi, kita harus download semua tool-tool yang buat bikin. Seperti di sini ada Build Essential. Terus di sini ada library SSL, ada libcourse. Itu biasanya buat mouse supaya bisa jalan di mana? Di terminal. Ada wget buat ngedownload dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian
Kalau diperlukan kita bisa install ini kernel package, terus kita download source code-nya Linux 100 megabyte. Waktu dulu saya butuh waktu 20 menitan. Sekarang ini lebih kenceng. 100 megabyte mungkin kita bisa download dalam waktu beberapa menit aja. Kalau dulu 20 menit, kalau sekarang udah lebih kenceng. Nah, setelah source code-nya dapat, ini perhatiin di catatan saya masih pakai kernel yang 6.3. Oke. Sementara sistem operasi yang saya pakai udah 65. Kalau balik lagi, uname min_r balik ya. Nih 65. Oke. Padahal sistem operasi versi yang paling baru adalah 68. Sementara catatan saya masih 63 nih. Jadi kalau mau dikerjain lagi ya harus diedit nih. Oke. Jadi kita bisa download pakai wget source code-nya. Oke. Extension-nya adalah tar.xz. Oke. Kemudian kita bisa buka. Saya biasanya kalau mau pakai kernel, saya taruh di folder user/src. Kalau kita buka ini, dia akan keluar jadi Linux 63. Biasanya saya bikin link jadiin user local Linux, user source Linux. Jadi saya biasanya naruhinnya di user source. Oke. Nanti kita dapat user source Linux. Nah, kemudian yang seru di sini adalah kita harus ngopi konfigurasi server yang lama. Ini lagi ngedownload apa nih? Kedownload sih ya. Ini kernelnya kedownload. Saya ngeklik jadi kedownload nih. Linux 63-nya kedownload ya. Nah, 14 detik. Mudah-mudahan zoomnya nggak putus nih. Gara-gara ngedownload. Cuman 100-an mega, 130 mega kan kelihatan. 100 mega. Oke. 0. Oke. Karena kedownload ya udah kita bisa ngelihat isinya kernelnya Linux ya. Jadi oke, ini dia. Ini dia. Nih kernelnya yang baru saya download. Kalau ngeklik download mendingan yang 68 ya sekalian. Ya udah nggak apa-apa lah, ini buat contoh. Ini saya udah ke download 63, saya kerja. Waktunya tinggal dikit banget sih. Tapi kita lihat aja ya, bisa nggak kita buka di sini. Download Linux, biar Anda bisa ngelihat source code-nya Linux langsung. Ini Linux. Kalau pakai Windows mungkin agak susah buat ngelihat ya. Ini masih bisa diklik dari sistem operasi. Kalau yang normal saya pakai command line, saya buka. Cuman supaya Anda melihat bahwa ini bisa cukup manusiawi buat bukanya, ya saya buka dengan kondisi di tar ZX ya. Tar ZX kalau bahasanya Windows di zip lah. Ini kelihatan filenya besarnya 1 giga. Nah, di sini adalah source code-nya dia. Ada yang dalam kernel ada kernel sendiri, ada yang lainnya pendukung kernel. Ada dokumentasi, ada untuk kriptografi, ada driver, ada file system, ada I/O, ada multimedia, ada network, ada macam-macam lah gitu ya. Saya akan masuk kernelnya ini. Nah, ini dalamnya kernel, ini source code-nya kernel. Kita bisa lihat source code-nya dalam bahasa C. Dan kita bisa lihat source code-nya langsung. Ini saya buka nih, sembarangan aja. Ngebukanya ya. Nah, dapat udah. Ini source code-nya kernel. Ini untuk I/O ya. I/O ini kayak gini bentuknya. Bahasa C sih. Oke, kita bisa rubah kernelnya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini kernel. Itu. Mudah-mudahan mulai kebayang ya. Ini C semua. Kernel Linux pakai bahasa C. Bukan C++ ya, bukan C#, bukan C++, dia pakainya C aja. Gitu. Ada urusan DMA, Direct Memory Access, nah kalau mau belajar hardware bisa lihat dari source code-nya kernel ini sih. Gitu. Oke, ini buat ngomong sama CPU.
Ini kelihatan lagi. Ya, harusnya dibuka langsung. Tapi nanti ini komputer saya bisa crash. Soalnya ini komputernya cuma punya hard disk pakai SSD 256 doang hard disknya. Ini legend. Ini orang legend nih kalau mau tahu sih. Tapi saya belum pernah lihat fotonya dia sih. Coba isengnya bentar. Saya mau ngiseng dulu, kepo. Orangnya seperti apa sih? Ini mah football coach. Kayaknya yang ini deh orangnya. Soalnya ada itu namanya nama ngeteng sih soalnya. Kayaknya yang ini deh. Wah, nggak tahu deh. Coba Linux. Oh, yang salah, yang ini malah nih. Ini dia orangnya. Ini dia. Langsung fokus ke satu orang. Ini legend sih. Kalau mau tahu dia adalah orang legendnya Linux. Salah satu legendnya Linux sih. Yang sering kita kenal Linus Torvalds, tapi di balik itu banyak orang sih sebenarnya. Gitu ya. Beres. Nah, ini kita bisa lihat macam-macam. Ini buat ngomong sama CPU ya. Nih, bentuknya kayak gini source code. Sistem operasi. Horor. Udah ngelihat mah pening. Oke. Dah. Ini udah mulai kebayang makhluk itu. Cuma nanti kalau mau ngapa-ngapain ya harus compile. Kalau bikin device driver segala macam, kita harus compile. Oke. Susah-susah gampang nih karena komputer saya terbatas kemampuannya yang ini. Ini komputer cuma buat presentasi doang sih. Nah, di sini makhluk ini nih, bagian yang ini. Kalau kita mau compile kernel, kita biasanya ngambil konfigurasi dari sistem operasi yang lama. Jadi konfigurasinya kita ambil, dikopiin ke sistem operasi baru yang akan kita compile. Caranya adalah gini, copy, oke, dari config yang lama masukin ke config yang baru, kira-kira gitu. Ini kan ada boot config, itu sistem operasi yang kita pakai waktu booting akan di-copy ke folder namanya .config. Oke. Dengan cara itu semua konfigurasi ke copy. Kalau kita mau modifikasi konfigurasi, kita pakai make menu config, kita bisa modif. Oke. Modifikasinya pakai command line, kira-kira kayak gitu. Oke. Contoh modifikasi adalah kalau kita pengen sistem operasi kita enteng, kita buang-buangin yang nggak dibutuhin, kira-kira kayak gitulah. Itu contoh modifikasi. Misal dalam sistem operasi kita bisa bikin supaya dia mensupport NTFS, dia mensupport FAT32, itu file sistemnya punya Windows. Cuman kalau kita bikin sistem operasi yang cuman pengen baca file sistem punya Linux doang, ya itu nggak usah di-compile, gitu aja, dibuang aja itu. Jadi bisa kayak gitu, itu contoh konfigurasi. Oke. Jadi kita bisa make menu config atau kita edit langsung di file.config ini. File.config ini aslinya adalah hasil colongan dari sistem operasi yang lagi running, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi .config. Ini ada yang perlu dihack dikit. Nah, ini supaya aman semua driver di-compile. Pakai make menu config, compile also driver which will not load. Konsekuensinya kalau ini dilakukan, kalau ini kita ngerjain ini, compile-nya lebih lama, sistem operasinya jadi lebih gede. Udah gitu dia akan pakai memori juga lebih gede. Kira-kira kayak gitu. Cuman kagak rewel. Kita colokin hardware apa aja langsung detect. Hardware apa dicolok langsung detect. Kira-kira gitu. Kalau saya bikin sistem operasi, biasanya terutama kalau saya lagi ngoprek, saya bikin supaya semua driver saya masukin aja udah, biar nggak pusing kepala. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus salah satu hobi saya juga, kita bikin nama lokal. Nah, ini bisa kelihatnya di sini nih. Waktu kita ngetik ini, uname min A, min R misalnya. Min A, jangan R.
Ini kan ada tulisannya nih, SMP Premium Dynamics. Nah ini kita bisa kasih nama Ubuntu Ono gitu, bisa dikasih nama, kita masuk sini bisa, itu adanya di sini, ada di sini local version. Oke. Nah setelah itu di set semuanya, baru kita compile, terus kita di sini ada install modul dan install. Nah modul itu kira-kira gini cara berpikirnya, sistem operasinya kita bikin supaya kalau modul adalah driver yang tidak di-load pada saat running. Dia load-nya nanti, kalau dibutuhin di-load. Nah, itu modul. Biasanya kalau mainan modul, sistem operasinya lebih kecil. Kira-kira kayak gitu. Oke. Udah jam 9.30. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran sedikit lah. Nah, ini versionnya bisa kita rubah-rubah sih. Oke. Saya tutup dulu, sekian dulu. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita sambung lagi. Cuman saya kesulitan nih kalau pakai Zoom. Soalnya komputer jadi berat banget kerjanya. Oke, paling nggak ada gambaran bahwa kita bisa ngompal segala macam. Kalau bisa saya praktekin, cuman waktu akan habis banyak. Kalau ini kita cuman kuliah sejam. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Saya save dulu.